Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Soraya Fadila dengan NIM 114230015 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2023. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai pengenalan sistem informasi geografis yang menggunakan dua aplikasi, yaitu ArcGIS dan juga Global Paper. Yang pertama kita membuka aplikasi ArcGIS terlebih dahulu. Jika sudah, kita ke My Template, lalu kita klik yang Blank Map. Nah, kalau udah kita ke Customize Mesh, kita pilih Customize Mode, lalu klik centang yang 3 dimensi analisis, Draw, Edit Vertical, Editor, Geocoding, Georeferencing, Layout, Main Menu, Parcel Editor, Standar, dan Tools. Kalau udah kita close. Setelah itu kita klik Table of Content, nanti muncul seperti ini. Kalau sudah, klik Layer, lalu klik kanan, lalu kita ke Properties. Setelah itu kita klik Coordinate System, kita klik Project Coordinate System. Kalau udah muncul, kita cari yang UTM, terus kita klik yang WGS 1984, lalu kita klik yang Sort. Setelah itu kita WGS 1984 UTM Zone 49S. Kalau udah, ini kita bisa difavoritin dulu. Terus kita play. Lalu kita klik OK. Nah, setelah udah, kita klik lagi layernya, klik kanan. Kalau udah, Add Data. Kita masukin peta yang mau didigitasi. Kalau udah, akan muncul seperti ini. Setelah itu, kita akan memasukkan data koordinatnya dengan Add Control Point. Kita masukkan koordinat XY-nya. Klik aja, terus klik kanan, Input XY. Masukin XY-nya. Setelah itu, kita masukin juga di sebelah kiri, kanan bawah. Nah, kalau udah, nanti bakalan seperti ini. Kalau udah, kita ke georeferencing, kita update georeferencing. Nah, ini udah, berarti udah kesimpan. Setelah itu, ini kan masih data restart, dimana kita akan mengubah ke data vektor yang lebih ubah data vektor yang ada sungai, batas administrasinya, terus jalannya. Lalu kita klik add katalog, terus kita bisa tambah folder, connect to folder. Nah, kalau udah ada nanti seperti ini, kita pilih yang mau disimpan. Nah, lalu kita klik kanan, klik new, lalu save file, lalu kita tulis namanya jadi batas administrasi. Setelah itu feature type-nya diganti polygon. Nah, deskripsinya kita klik yang UTM ini. Kalau udah, kita klik OK. Setelah itu OK. Nah, nanti muncul seperti ini. Kita buat lagi sungai, jalan, dan juga titik. Sungai pakainya polyline. Titik pakainya poin. Kalau udah, kita klik OK. Nah, jika sudah, kita bakalan ke digitasi, yaitu dengan klik batas administrasi. Lalu kita ke edit feature, terus kita edit start. Nah, kita ke pilih yang create feature. Kita pilih 3 batas administrasi. Yang ini kita klik dulu, kita pilih yang polygon. Kalau udah, kita digitasi saja. Udah, klik 2 kali, setelah itu nanti jadinya seperti ini. Nah, kalau udah, kita klik editor, stop editing, terus kita pilih yes. Nah, kalau udah, kita kan mau menjadi 3 bagian batas administrasi. Ini kita ubah dulu, klik 2, terus fill colornya kita no color, terus ini ketebalannya pilih aja juga. Ininya pilih yang bebas. Kalau udah, oke. Nah, nanti jadi seperti ini. Lalu kita klik lagi batas administrasi, kita edit feature, terus kita klik ini, kita bakal digitasi, yaitu kita klik yang cut polygon tools. Oke, untuk batas administrasi kita cut polygonnya dulu. Kalau udah, klik 2 kali, terus kita lanjut lagi, potong. Nah, kalau udah digitasi batas administrasi, kita lanjut digitasi sungai, jalan, dan juga titik. Kalau udah, kita stop editing dulu. Lanjut ke sungai, klik kanan, klik edit feature,
Nah, kalau udah klik sungai, pakai yang lain. Terus kita cari sungainya. Kita digitasi lagi. Kita buat sungai di setiap batasnya. Jika sudah, kita lanjut ke jalan. Kita digitasi lagi. Kalau udah semua jalannya, kita ke titik. Kalau ada sampai titik dulu. Di situ titik sama kayak tadi. Kita klik aja satu daerah satu. Kalau udah sampai titik. Kalau udah nanti bakalan seperti ini, kita checklist yang bagian petanya. Nah, nanti jadinya seperti ini, kita lanjut ke global paper. Jika sudah terbuka, kita open data file. Lalu kita masukkan data DMNAS-nya. Klik OK. Kalau udah muncul seperti ini, kita ke file, kita klik open data file. Kita masukkan data administrasi yang tadi kita udah buat. Nah, jika tidak kelihatan batas administrasinya, kita klik kanan, lalu zoom to zoom. Nah, nanti seperti ini. Kalau udah, kita ke create contour. Nah, buat rumus kontur intervalnya itu 1/2000 dikali skala. Ini aku pakai yang 12,5. Lalu ke contour board, kita ke draw box. Itu kita kotakin. Kalau udah, oke. Oke. Nah, nanti bakalan muncul konturnya seperti ini. Setelah itu kita langsung save aja, grid contour, lalu klik layer, lalu export layer. Nah, ini jangan lupa generate konturnya di checklist, terus oke. Lalu save file, kita klik yang save file, terus kita klik oke. Oke. Lalu export line, jangan lupa di checklist. Kita simpan datanya di sini. Kontur Ika 12,5. Kalau udah, kita save. Kalau udah, kita klik oke. Kalau udah kesimpan, kita balik lagi ke ArcGIS. Nah, kan tadi kita udah membuat kontur, kita klik layer, klik kanan, kita add data. Kita cari tadi konturnya, yaitu kontur milik Ika 12,5. Itu udah add, close. Nah, nanti muncul si konturnya ada di sini. Setelah itu, kita kan mau konturnya ada di batas administrasinya aja. Lalu kita klik geoprocessing, kita klik flip. Setelah muncul, kita input feature, pakai yang kontur Boyolali ini. Terus buat klipnya batas administrasi. Kalau udah, kita simpan di sini klip kontur. Kalau udah, save. Kalau udah, oke. Kita tunggu dulu sampai klipnya berhasil. Nah, kalau udah berhasil seperti ini, ada tulisan klip centang. Nah, yang ini pasti warnanya berbeda ya. Kalau udah konturnya, kita unchecklist. Nah, ini konturnya udah masuk semua. Setelah itu, kita mau open attribute tab. Lanjut. Nah, di sini ada klip kontur elevation. Kita klik ini. Kita add file, kita tulis Ika. Kalau ini udah sort, kalau udah, kita klik OK. Nah, nanti seperti ini. Kalau udah, kita klik elevation, kita file kontur, kita yes. Nah, kita klik yang polygon, lalu kita masukin rumusnya. Kalau udah, kita klik OK. Nah, kalau udah, kita klik ikannya juga. Yes, kalau udah, kita sering ke FD, kalau udah kita hapus. Nah, kita masukin rumus lagi, fashion.
spasi mode spasi IK dikali 4 ini aku sama dengan 0. Spasi dulu. Kalau udah kita klik OK. Nah, nanti ada yang min 1. Kalau udah kita close. Nah, kita juga sama batas adminasi semua jalan juga dikasih table, open attribute table. Terus kita tambah add file. Kita kasih tulisan penggunaan lahan. Terus ininya teks. Ini 50 aja kalau udah. Oke. Terus habis itu sungai sama ngelakuin hal yang sama. Nah, jika sudah semua, kita akan kasih simbol di setiap titiknya, yaitu klik kiri, properti. Sebelumnya kita kasih nama dulu di open attribute. Nah, kita isi, kita editing dulu. Oke, koneksi. Nah, kita penggunaan lahannya pakai ladang, permukiman, sama sawah. Lakuin hal sama ke sungai juga. Sungai. Ini kita bisa lihat juga yang mana akan kita labelin. Kalau udah jalan juga sama. Setelah itu kita kasih simbol, kita stop editing. Yes. Kita ke properti. Kita pilih simbol. Nah, yaitu klik kategoris, lalu value fieldnya kita pilih yang penggunaan lahan, setelah itu kita add all. Nah, ini kita bisa klik, kita bisa cari simbol, tapi sebelum itu, ini kita masukin dulu style, kita add style tulis, kita cari RBI-nya terlebih dahulu. Nih, kalau udah kita open. Oke. Nah, nanti di seperti ini kita cari aja ladang. Ketebalannya bisa diatur. Kalau udah, ini outlet-nya no files. Oke. Terus pemukiman itu sosial. Lakuin hal yang sama, setelah itu sawah. Oke, kalau udah kita klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita ngelakuin hal sama pada sungai, jalan, dan juga titik. Kalau untuk sungai musiman ini kita pakai yang jalan setapak. Lalu kita edit simbol. Kita ganti color, wall color. Kita ganti yang RGB. Ininya berubah jadi 0. Untuk ininya 255. Dan yang B-nya juga sama. Kalau udah kita oke. Kalau udah oke. Nah, nanti seperti ini. Kalau udah kita klik oke. Nah, untuk jalan. Kita langsung cari aja jalan arteri. Nih, kalau udah klik OK. Terus jalan kolektor. Kalau udah jalan setapak. Kalau udah kita klik OK. Nah, kalau udah kita ke titik. Untuk kantor ini, kalau untuk titik kita ke edit simbol, lalu kita ke tipe, kita arrow maker. Oh, kita kalau titik ini kita harus masukin dulu datanya. Ini kita masukin teks, kita file dulu. Lalu kita cari simbol. Nah, Geosiana ini di copy. Terus kita masukin ke Windows. Windows lagi, terus ke font. Nah, ini nanti diklik, dipaste. Nah, kalau udah seperti ini. Nah, kalau udah kita close saja. Kita cari di sini Geosiana. Nah, sebelumnya itu buat
apa ini namanya, kita akan ke kantor, itu ada simbol RBI-nya. Simbolnya kita cari dulu di SNI. Kita langsung cari aja kantor. Nih, gambarnya seperti ini, kita cari simbolnya. Yang ini, kalau udah kita klik OK, terus kita klik OK. Ini bisa sesuaiin aja. Kalau udah masjid, sama seperti tadi, edit simbol, kita ke karakter maker simbol. Ininya ganti Geosiana. Oh, kita cari masjid. Masjid simbolnya seperti ini. Kalau udah kita klik OK. Oke. Setelah itu rumah sakit. Rumah sakit itu biasanya tandanya plus. Udah klik OK. Ini ya, CRBI-nya. DSNI rumah. Terus kalau udah kita klik OK. Kita akan muncul ininya, simbol-simbolnya. Kalau udah, kita lanjut ke labeling. Kita klik kontur, klik kanan, tab properti. Setelah itu ke label. Nah, kita ini label feature-nya kita checklist. Kita pilih yang define. Lalu kita ke SQL. Nah, ini kita masukin rumus jika spasi sama dengan spasi get field. Kita pilih yang ini. Kalau udah, kita klik OK. Setelah itu, ini name-nya elevasi aja, terus simbol. Untuk ininya Times New Roman, terus size-nya 12. Kalau udah, kita ke edit simbol. Nanti muncul seperti ini. Kita ke Max, kita ke Hello. Kalau udah, kita klik OK. Kita klik OK. Terus kita ke Placement Property. Kita pilihnya horizonnya, kita pilih curved. Terus kita on the line. Nah, kalau udah, kita klik OK. Nah, nanti muncul labelnya seperti ini untuk elevasinya. Oh ya, buat ini kita Electro Gold, ini ketebalannya 2 buat indeks konturnya. Nah, ini untuk biasanya ketebalannya 1, warnanya sama yang Electro Gold. Kalau udah, oke. Nanti terlihat indeks konturnya. Nah, seperti ini. Kalau udah, kita juga labelin di batas administrasi, sungai dan juga jalan. Dan juga titik. Kalau untuk batas administrasi, sungai, jalan, dan juga titik, ininya tetap label sama penggunaan lahan. Ininya Times New Roman. Ininya sama 12. Kalau kita ke simbol, pilih max ke halo. Oke. Ini tetap always horizon, ini remove. Udah oke. Nah, lanjut ke sungai. Kita cek lagi, ini ya tetap, ini keterangan. Kita ke simbol. Diganti jadi Times New Roman. Yes. Kalau udah, kita klik OK lagi. Nah, nanti muncul seperti ini. Kalau udah, kita lanjut jalan. Sama, klik lagi. Kita ke simbol lagi. Edit simbol. Lalu kemas. Oke. Ini sama kayak sungai. Oke. Udah muncul seperti ini. Kita lanjut ke titik. Kita sama klik picture. Ini image, kita klik yang offset ini, kita klik yang ini. Kalau udah oke. Nah, ini dia kalau udah semua dilabelin, sudah selesai. Ini dia hasil digitasi dari data restart menjadi data vektor, itu seperti ini. Nah, kalau ini sudah selesai, kita langsung save aja. File, save as. Di sini kita ganti nama.
Kalau udah kita save. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila masih ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.